Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Arsani dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Teknik Mekatronika dengan NIM 240491100025. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ada tugas UAS. UASnya ini membuat sistem pembelian tiket. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang library, tentang input, tentang proses, tentang if else, dan banyak lah. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya. Di sini saya menggunakan 4 library, pakai string sama cstdlib. Apa ya bacanya? Tahu ini saya baru belajar juga. Oke. Lalu bentar, saya lihat kamera dulu, masih pas kan? Aman dulu. Library udah pernah saya jelaskan ya, kayaknya nggak usah dijelasin lagi karena mempersingkat waktu durasi video juga, karena makin lama juga uploadnya. Ini bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, udah pernah saya jelasin library tentang space juga. Ya, jadi kita langsung saja. Di sini ada deklarasi integer. Di sini daftar stasiunnya sebenarnya 10 karena di sini ada 10 karena yang diperintahkan 10 ya minimal katanya. Tapi kalau saya nambah satu boleh, bisa gak? Bisa. Terus kalau misalnya ini kan 10 nih, terus kita tambahin di sini daftar stasiunnya jadi 11. Kira-kira bisa atau enggak? Coba kalian ketik dulu di kolom komentar. Ini Bangkalan. Bangkalan. Nah, terus kita tambahin. Ini kan deklarasi daftar stasiun 10 ini untuk di string stasiun yang di sini. Nah, yang di sini. Oke, kita langsung geser aja, kita tambahin di sini stasiun. Stasiun, ketiknya lupa guys. Stasiun Bangkalan ya. Bangkalan, kira-kira bisa atau enggak kalian tebak dulu ya. Jawabannya tidak bisa karena yang dideklarasikan ini hanya ada 10. Dan bagaimana kalau misalnya kita menambahin, ya tinggal tambahin aja satu di sini jadi 11. Dan itu bisa gak? Bisa aja. Bisa. Oke, nanti kita akan runningnya, jangan dulu spoiler ya. Kita jadi 10 lagi atau 11? Nggak apa-apa, kita 11 aja ya. Karena kan nggak apa-apa, kita kembali aja jadi 10 ya. Oke, kembali ke 10. Di sini ada main lagi. Di sini mendeklarasikan jumlah tiket keberangkatan sama tujuan. Karena di kolom ini apa ya sebutnya? Jadi daerah sini loh. Daerah sini itu untuk output input. Nah, jadi di sini untuk mendata lah berapa jumlah tiket yang dibeli. Nanti di sini masuknya ke variabel jumlah tiket. Terus nanti tampilkan dulu stasiun, nanti daftar stasiun yang di sini dan sudah dideklarasikan sama void. Nah, nanti keluar lagi, di sini dipanggil, dia akan keluar lagi. Terus dia ada catat lagi, pilih nomor stasiun keberangkatan. Jadi sistemnya di sini kalau saya bikinnya pakai nomor bukan pakai nama stasiunnya. Jadi yang nanti ada list di sini kan ya, dari 1 sampai 10. Kita berangkat misalnya dari Karawang, berarti kita nulis 1, terus kita sampai Mojokerto, jadi kita tulis 6. Nah, ini keberangkatannya, nanti dia masuk ke variabel keberangkatan. Terus di sini ada lagi pilih nomor stasiun, terus ada tujuan. Nah, kemarin juga di video sebelumnya saya pernah menjelaskan ini ya, garis miring T, garis miring N. Itu bisa dilihat, itu untuk merapihkan. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Sebenarnya kalau di sini kayaknya nggak guna deh, harusnya kan di sebelah sini. Tahu, saya lupa itu videonya udah 2 hari yang lalu soalnya. Nah, kalau di sini ini berguna buat ngeratain. Oke, lanjut. Di sini ada perorangan if. Perorangan ini buat nentuin yang salah. Ini enter berarti. Ini buat nentuin yang salah. Jadi misalnya keberangkatan kurang dari 1, ini kan nggak ada ya, nggak ada 0 di sini. Cuman sampai 1. Nah, keberangkatan saat
misalnya kurang dari 1 atau keberangkatan lebih dari 10, karena stasiunnya di sini cuma ada 10. Nanti dia akan outputnya Anda salah stasiun seperti itu. Dan ini ada return 1 untuk mengulangi prosesnya, untuk mengecek ulang maksudnya. Di sini ada if lagi, sama fungsinya sama yang keberangkatan ini. Jadi tujuan keberangkatan sama aja. Terus ada lagi yang beda di sini, keberangkatan dan tujuannya sama. Ini arti dari sama dengan 2 ini artinya sama ya, nilainya sama. Terus outputnya di sini stasiun keberangkatan dan tujuan tidak boleh sama, makanya harus beda. Oke, di sini ada deklarasi lagi stasiun yang dilewati. Ini sebenarnya ini proses. Jadi untuk nentuin harganya, oh ya saya juga belum bilang ya. Ini di sini ada integer harga tiketnya 5.000. Jadi harga tiketnya 5.000 ini per stasiun. Misalnya kita dari Karawang sampai Bandung itu kan melewatin satu stasiun. Nah, itu harganya 5.000. Gitu ya. Oke, nanti kita coba. Ini mana ya tadi jelas? Ini kan stasiun yang dilewati. Nah, ini untuk menentukan harganya. Nanti harganya itu ada di sini. Harga tiket, harga per tiketnya dulu, terus nanti di ini. Oke. Di sini dari tujuan sama keberangkatan. Tujuan lebih besar dari keberangkatan harganya kan. Nah, ini ada lambang tanda tanya. Ini jarang dipakai. Ini sebenarnya untuk kondisi sama seperti if else lah. Nah, jadi nanti dibalik tujuan dikurangi keberangkatan. Dan yang diambil adalah ini. Keberangkatan dikurangi tujuan. Oke, seperti itu ya. Terus di sini ada integer harga per tiket. Harga per tiketnya itu tadi dari sini, hasil dari sini masuk ke sini, lalu dikalikan harga tiketnya. Harga tiketnya tadi 5.000 misalnya 5.000. Oke. Terus di sini mencari total harga yang harus dibayar, karena di sini ada saya menampilkan berapa tiket yang dibeli. Nah, berapa tiket yang dibeli. Misalnya buat 1 orang, berarti kan dikalikan 1. Nah, seperti itu. Nanti keluar lagi di sini jumlah tiketnya dan dikalikan dengan harga tiket dari hasil stasiun yang dilewati dikalikan dengan harga tiket. Seperti itu. Habis ini di sini ceot untuk mengeluarkan informasi yang kita sudah informasi tentang tiket tersebut ya. Jadi jumlah tiketnya tadi yang sudah dimasukkan berapa. Terus berangkat dari stasiun. Di sini kita pakai array. Jadi stasiunnya ini menyimpan nama-nama stasiun dan keberangkatannya. Nah, jadi keberangkatnya dari mana? Kurang 1. Terus di sini juga sama, kita pakai array juga. Terus stasiun yang dilewati. Nah, ini stasiun yang dilewatinya kita masukin juga, tapi bukan berbentuk nama, tapi berbentuk angka. Jadi kita pakainya angka berapa stasiun. Harga per tiketnya nanti dikeluarin dari proses ini, harga per tiket. Harga tiketnya dari sini, harga tiket ya 5.000 dari atas di sini ya. Nah, oke. Terus total harganya dikalikan tadi yang di sini, kalikan semuanya. Nah, terus di sini ada fungsi buatan. Fungsi buatannya ini untuk menentukan tempat duduk. Saya cewek nomor tempat duduk. Kita menggunakan perulangan for sini integer jumlah tiket i sama dengan jumlah tiket. Jadi kalau misalnya jumlah tiketnya 2, ini akan berulang kali sama 2 kali. Jadi kursinya ada 2. Di sini COT-nya nomor kursi sama dengan ini saya bentuk ekonomi ya. Karena kalau ekonomi itu gak bisa, setahu saya ya, kalau misalnya langsiran gitu ya namanya, kereta antar kota gitu yang duduknya tegak itu kan gak bisa milih kursi ya. Nah, jadi saya tandai dengan sama 1 ditambah i-nya itu dari sini. Nah, seperti itu ya penjelasan dari programnya. Sekarang kita running. Harusnya bisa ya. Oke, bisa. Agak lama soalnya compiler saya menggunakan laptop yang memang agak kurang bagus. Bahkan tidak bisa guys. Apa ini guys, giliran di record gak bisa. Tadi saya coba-coba sebelumnya bisa. Ini solusinya begini aja. Nah, di sini pencet aja, habis itu tutup lagi, habis itu kita running lagi. Nah, ini kan udah keluar, sekarang kita running lagi, pasti bisa.
ini compile di bawahnya dari Cyber Voucher. Berapa tiket yang dibeli? Misalnya saya bersama pasangan saya, anjay. Jadi beli 2 tiket. Kita berangkat dari stasiun Madura sampai rumah saya Cimahi. Oke. Sampai Cimahi ya. Jadi kita berangkat dari stasiun Madura. Oh, ini kurang rapi ya. Kita rapiin dulu ya. Agak kurang enak juga dilihatnya. Berangkat dari, saya baru lihat ya, berangkat dari, nah ini kita tambahin aja Merinte. Astagfirullah, Merinte. Oke, kita ulang ya biar lebih perfect. Aduh, kesepil dulu dong. Oke, kita ulangi ya biar lebih rapis. Weh, dua tiket 2. Kita dari Madura sampai Bandung aja. Dari Bandung kita naik angkot ya. Nah, udah ya. Jadi jumlah tiket 2. Stasiun keberangkatannya kita dari Madura sampai di Bandung. Nah, stasiun yang dilewatinya ada 7. Jadi 7 dikali 5. Harga tiketnya 35.000. Karena kita beli 2, jadi 35 dikali 2. Ini kursinya E1 sama E2. Begitu penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang flowchart. Kita bikinnya di Draw.io, ada juga yang di sini ya. Jadi yang buat storin aja nggak apa-apa. Kita jelasinnya dari Draw.io. Biar sekalian kita kalau ada salah bisa direvisi. Dimulai dari awal nih, terus kita deklarasi tadi yang ada di atas, yang di sini. Semuanya deklarasi. Tampil kan di sini ya? Tampil. Angkaplah ya. Ini kan. Bentar. Belum mulai, terus input daftar stasiun, deklarasi lagi, input lah, inilah pokoknya. Nah di sini mungkin yang bisa saya jelaskan. Nah di sini kan ada keberangkatan yang tadi saya jelaskan. Ada 3. Di sini kalau keberangkatannya itu kurang dari 1 atau lebih dari 10 itu tidak sesuai, maka dia akan lari ke output tidak sesuai dan akan dilarikan ke selesai, langsung beres. Lalu selanjutnya ada ini, kalau misalnya tidak, ini kan tidak, misalnya tidak kurang dari 1, tidak lebih dari 10, dia lanjut ke tujuan. Dan itu sama juga, kalau misalnya dia tidak sesuai lanjut ke selesai. Dan kalau misalnya tidak, dia lanjut ke keberangkatan apakah sama dengan tujuan. Kalau iya tidak sesuai lanjut ke selesai, kalau tidak dia akan proses tujuan keberangkatan yang gini, yang tadi saya lihat kan yang di sini. Ini prosesnya di sini ya, proses. Terus di sini juga saya membuat fungsi buatan yang tadi nomor kursi. Nah, saya letakkan di sini. Ini lambang fungsi buatan di sini. Nah, dari nomor kursi terus ditambahkan dulu 1. Jika tidak sesuai, dia akan mengulangi lagi di sini, nambahin, kurangin. Tadi kan saya beli 2, jadi misalnya ini udah tambahin 1, jadi dia 1. Ternyata belum sesuai dengan belum lebih besar dari 2. Ini dia akan balik lagi ke atas, proses lagi, dan sudah 2. Nah, di sini baru ke output. Output daftar sini harusnya nomor kursi ini, nomor kursi. Nah, ini penjelasan flowchartnya ya. Mungkin apa aja yang saya jelaskan udah cukup jelas ya. Ya mungkin cukup sekian video saya kali ini tentang UAS pemrograman lanjut 2025 dengan saya Muhammad Iqbal Arsani, NIM 240491100025. Saya pamit undur diri. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. See you.